Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak pantas bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 muridnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil ke dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengingatkan umat Israel tentang perayaan-perayaan yang tidak berbuah dalam kehidupan nyata. Entah perayaan kurban bakaran, kurban syukur, ataupun perayaan-perayaan tahun baru, bulan baru, perayaan Sabat, atau pertemuan-pertemuan lain. Perayaan-perayaan yang tidak berbuah dalam kehidupan nyata dianggap oleh Nabi Yesaya menjijikkan karena tidak menyambung, tidak sambung dalam kehidupan. Dan perayaan seperti itu berbau kejahatan. Maka perayaan-perayaan keagamaan harus berbuah dalam kehidupan nyata, yaitu mengusahakan keadilan, peduli kepada anak-anak yatim, berjuang bagi yang lemah, dan bisa ikut memberantas kejahatan. Kepedulian kita adalah buah-buah dari iman yang kita rayakan dalam doa-doa, dalam ibadah-ibadah, dalam pertemuan-pertemuan keagamaan, supaya tidak dianggap menjijikkan oleh Tuhan. Maka Tuhan harus menjadi prioritas, Tuhan harus menjadi segala-galanya di atas apa yang kita miliki, supaya tidak terjadi pertentangan, supaya tidak terjadi permusuhan. Dan kalau Tuhan menjadi prioritas, maka akan mengalirlah segala kebaikan. Mengimani Tuhan
butuh ketekunan, butuh kekuatan, ketekatan. Juga dengan begitu kita berani peduli kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Karena kepedulian kita sekecil apapun, bahkan memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil, karena kita adalah murid-murid Tuhan, kita tidak akan kehilangan upahnya. Santo Benediktus yang kita peringati hari ini memberi teladan yang baik. Ia tekun berdoa, juga bekerja keras. Ora et labora, berdoa dan bekerja menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan sebagai orang beriman. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.